warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Seperti biasa, kalau ketemu dengan Pak Isanto, mata pelajarannya apa? Sejarah kebudayaan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Naili Zulfa, silahkan dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita semua baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Selanjutnya, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Mbak Alisa, mohon pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kawan-kawan kita sebelum belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita berdiri bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Belum mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Ahmad Ainul Rasid hadir. Ahmad Nur Fadil Zuhdi, Aisyah Rodia, kemudian Devika. Hadir semua hari ini. Baik, terima kasih. Kita masih membahas misi Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sebelum itu, masih ingat materi kemarin? Bangsa Arab itu kan tidak semua menerima dakwah Nabi dengan baik. Sehingga strategi dakwah Nabi kemarin ada dua. Yang pertama, dakwah secara sembunyi. Yang kedua, dakwah secara Terang-terangan. Coba perhatikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran
peserta didik dapat mempresentasikan tahapan dakwah dan sasarannya periode Mekah dengan benar. Jadi nanti kita akan diskusi, kemudian sebanyak-banyaknya untuk bisa menjawab pertanyaan yang akan Bapak berikan. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan tahapan dakwah Nabi periode Mekah dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan sasaran dakwah di setiap tahapan dakwah periode Mekah dengan benar. Perhatikan materi di depan. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada 17 Ramadan ketika usia beliau genap 40 tahun dan ketika Nabi sedang bertadarus di Gua Hira, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi itulah gambaran Gua Hira. Kemudian setelah turun wahyu yang pertama tadi, turunlah wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Surat Al-Mudaththir itu memerintahkan agar Nabi berdakwah. Dan dakwah yang dilakukan oleh Nabi pertama adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan tempat Nabi berkumpul dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian orang-orang yang menerima dakwah, yang pertama adalah Siti Khadijah, istri beliau. Yang kedua adalah keponakannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Harithah, anak angkat. Dan yang keempat ada Abu Bakar. Sementara orang-orang yang menolak dakwah, yang pertama ada Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib ini tetap membiarkan Nabi, bahkan mendukung kegiatan Nabi dalam berdakwah itu. Yang kedua adalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab inilah yang mengancam. Setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian setelah 13 tahun dakwah di Mekah, beliau menerima 4.726 ayat dalam 89 surat. Itu wahyu yang diterima Nabi di Mekah. Kemudian surat yang turun di Mekah tersebut dikenal dengan sebutan surat Makkiyah. Sekarang prioritas dakwah. Prioritas dakwah Nabi di Mekah yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakat yang masih menyembah berhala. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kemudian yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dan yang kelima adalah mengangkat dan melindungi HAM. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Islam itu adalah ajaran tauhid, hanya menyembah Allah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sumbernya adalah Allah dan Quran. Kemudian berkaitan dengan peradaban dan kebudayaan. Kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala itu masyarakat Arab menyembah berhala, dan itu tugas Nabi untuk mengajak menyembah Allah. Kemudian yang ketiga adalah menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, itu tugas Nabi untuk mengajak agar mempercayai adanya hari pembalasan. Nah, yang keempat adalah merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kemudian yang kelima adalah mengangkat dan melindungi HAM. Masyarakat Arab itu masih ada tradisi perbudakan manusia. Kemudian ada tradisi melanggar HAM, menganggap wanita sebagai aib.
kemudian membunuh anak perempuan. Sementara ajaran Islam, manusia itu sama derajatnya. Yang membedakan hanyalah takwa. Kemudian Islam juga mengangkat martabat dan memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Itulah materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, itulah tugas kalian. Yang pertama, jawab pertanyaan pada lembar kerja yang nanti akan saya bagikan secara berkelompok. Waktu mengerjakan itu 15 menit. Diskusikan jawabannya secara berkelompok. Jika sudah selesai, segera dikumpulkan. Paham? Paham. Sebelum tugas saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, Bapak akan membagikan tugas dan kerjakan secara diskusi. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, tolong Bapak kumpulkan. Baik, selanjutnya Bapak ingin masing-masing kelompok untuk menjawab pertanyaan dari hasil diskusi 15 menit kalian. Dari kelompok 1, coba siapa yang mewakili untuk menjawab? Maju. Soal nomor 1, jelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jawabannya? Strategi dakwah Nabi dengan cara sembunyi-sembunyi dengan cara pendekatan personalan, karena pendekatan personalan memiliki kestrategian berbatin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Strategi dakwah Nabi dengan cara terang-terangan dengan cara mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muttalib bin Ali Manaf ke titik Safa. Kemudian Nabi menaruh kepada kaumnya untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, sebutkan 4 hikmah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Nabi membawa perubahan pada masyarakat berupa agama tauhid Islam. 2. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi Allah semesta membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. 3. Menumbuh kebangsaan, sikap saling menghormati antara agama, tolong menolong antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. 4. Menjadikan intuisi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Baik, materi kita hari ini cukup sekian. Sebelum Bapak akhiri, mari sama-sama kita simpulkan. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang kedua dilakukan dengan cara terang-terangan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah.